Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Ngobrol Pintar bersama Politala. Ya, perkenalkan nama saya Dodo Waluyo. Di sini juga saya sebagai host dan saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Nova. Ya mungkin bisa disebutkan tema pada hari ini apa ya kira-kira Mbak? Oke, untuk podcast pertama kita kali ini kita mau ambil tema apaan sih Politala? Ya sih apaan sih ya? Iya apaan sih Politala? Karena kan orang tuh sekarang udah banyak yang dengar Politala, tapi mereka Politala tuh apa sih, kampus atau nama makanan atau nama apa gitu. Nah, ya, jadi di sini kita lebih memperkenalkan apa sih di Politala itu ya Mbak ya? Lebih menjelaskan apa sih Politala, terus letaknya atau posisinya di mana, ada di mana, terus kelebihannya apa sih Politala tuh apa, kenapa harus Politala gitu. Ya betul banget. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di YouTube channel Politeknik Negeri Tanah Laut. Jangan lupa juga follow semua medsos kita ya, Okay. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan sebagainya. banyak. Ya, kali ini juga kita kedatangan narasumber yang sangat berpengaruh terutama di Politala ya Bu ya. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan? Untuk lebih, kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah iya, ada baiknya perkenalannya tuh kayaknya lebih enak langsung dari narasumbernya aja langsung. Ya, silakan Pak. Mari Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, hebat nih. Podcast pertama ya. Iya, sepertinya. perdana ini, Pak. Wah, luar biasa. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Sukma Firdaus ya. Salah satu dosen ya. Sebetulnya wakil direktur merupakan tugas tambahan saja. Pada dasarnya pekerjaannya adalah sebagai seorang dosen. Tugas utamanya dosen, wakil direkturnya Tugas tambahan. tugas tambahan. Keren ya. Kalau boleh tahu dosennya udah disebutin belum tadi ya Mbak ya? Dosen apa gitu? Saya dosen di program studi teknologi otomotif. Tapi sebenarnya saya tuh bukan murni orang otomotif, tapi murninya di bidang elektronika. Lumayan agak ini, tapi di zaman-zaman sekarang, nah disinilah yang ingin kami sampaikan. Otomotif kan luas ya, otomotif luas. Mulai dari hal yang serius ataupun dengan teman-teman yang suka modifikasi, apalagi anak muda gitu. Jadi karena saking luasnya otomotif, membuat saya bisa berlabuh di sana. Keren. Oke, mungkin ada lagi nggak yang mau ditanyain? Itu Mbak? untuk perkenalan formalnya. Kalau yang lebih mendalamnya mungkin teman-teman banyak yang Kepo ya istilahnya zaman Iya. sekarang ya. status Pak. Oke. Status kali ya Pak ya. Status penting banget itu Pak sekarang. Ya banyak juga nih yang sering nanya begitu. Soalnya awet pernah muda mungkin ya. pernah pengalamannya ini Mas. Iya. Karena pernah pengalaman saya itu dipanggil Dek. Sama siapa Pak? Sama mahasiswa ya? Ya mungkin mahasiswa ya, dipanggil Dek. Waktu itu masih saya rambut nggak saya pendekin, pakai kaos oblong gitu. Ya biasa dipanggil Dek gitu loh. Tapi untuk itu ya nggak apa-apa karena memang belum kenal. Jadi saya melakukan pendidikan pertama kali itu pendidikan perguruan tinggi di program studi fisika. Yang semua orang mungkin takut ya. Termasuk saya Termasuk juga. saya Pak. Karena dulu saya waktu SMA IPS. Inilah makanya saya ingin memberikan motivasi juga bagi teman-teman kita yang ada di manapun ya, khususnya di pelosok atau apa. Kadang kita dinilai mungkin nggak tepat juga dibilang marginal ya atau sebagian kecil, tetapi saya merasakan betul karena waktu sekolah di bangku sekolah itu bukan orang pintar ya, bukan orang cerdas gitu loh. Bahkan lebih tragisnya saya bisa katakan saya tidak lulus UAN, tapi memang boleh dikatakan maniak terhadap elektronik, suka nyolder, terus suka kecintaan saya dengan ilmu matematika, fisika, tapi nggak lulus UAN. Dan sekarang berdiri sebagai wakil direktur bidang akademik. Itu luar biasa banget ya Pak ya. Aneh kan? Aneh gitu. Applause banget buat bapaknya. Aneh gitu loh. Emang kadang Tapi itulah perjalanan hidup. Itulah perjalanan hidup Iya, saya rasa. Makanya untuk itu
kenapa bisa seperti sekarang dan bukan berasal dari keluarga orang kaya ya. Ya susah lah, merasakan lah kehidupan itu. Tapi karena faktor pendidikan, karena faktor kuliah, ya kita bisa merasakan yang seperti sekarang. SMA tidak lulus, ya, paket C. Syukurnya salah satu perguruan tinggi di Banjarbaru menerima. Ya. Sebutlah ya kampus Lambung Mangkurat yang berjasa terhadap saya. Waktu itu saya lulus jalur PMDK di fisika MIPA. Karena saya ingin masuk elektro, tapi tidak ada di Banjarmasin, kan sulit gitu loh untuk keluar daerah, sehingga saya kuliah di fisika karena tahu ada fisika instrumentasi dan komputasi, sehingga saya masuk di situ, lulus, mau bekerja di perusahaan minyak biasalah ya di Balikpapan. Orang tua tidak merestui, suruh kuliah. Nah, akhirnya kuliah S2 dan saya habiskan kuliah S1 itu 3,5 tahun. Yang biasanya 4 tahun, saya habiskan 3,5 tahun. Dan saat itu orang tua nyuruh kuliah lanjut S2 di ITS dan saya ngambil elektronika murni yang mengarah ke biomedikal. Nah ini ada cerita lucu juga di biomedis. Nah itu yang saya suka. Cerita lucunya lanjut Pak. Cerita lucunya adalah kenapa saya ngambil itu. Kenapa? Itu berkaitan dengan Pasti cewek. nah itu makanya saya bilang dengan rekan-rekan mahasiswa itu kita itu pasti harus punya tujuan, Motivasi ya, Pak? motivasi gitu. Saya kejar itu karena saat itu si doi itu kuliah ke Jawa Timur, maka ITS lah jadi pilihan saya Supaya lebih dekat. ya supaya lebih dekat. Nah, Itu modusnya ya Pak. modus itu karena kebetulan si doi ngambil kedokteran gigi. Ya saya coba untuk mendekatkan diri dengan keilmuan sehingga kan bisa sambil diskusi, sambil membahas, sambil bisa dekat gitu loh. Ada motivasi terselubung. Happy ending ya, Pak? Ya happy ending lah Nah, dengan status saya bersama dia sekarang sudah dengan 2 orang anak. Alhamdulillah. Berarti clear ya teman-teman, sudah punya istri. Iya. Ya. Intinya itu. Ya ini itu kan tadi kan statusnya apa Pak gitu, karena kan Tapi- yang dipertanyakan apa single atau double atau triple ya kan. Ternyata sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang putra. Tapi saya juga sangat bangga juga kepada Bapak, sempat tidak lulus ya Pak ya, tapi sampai sekarang sudah mendapatkan gelar S2 itu luar biasa Iya. banget ya. Dan juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di rumah. Betul Oke. sekali. Untuk next ada lagi? Lanjut mungkin kita lebih ke masuk ke inti dari acaranya ya kan, sesuai tema tadi apa sih Politala tuh di mana sih gitu. Iya, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Bapak yang mungkin lebih tahu dan lebih berkenan untuk menjelaskan tentang Politala. Kita lihat yang pertama. Ada? Politala. Yang ini aja kali ya. Politala tuh sebenarnya apaan sih, Pak? Oke, menarik ya. Apalagi situasinya kita sekarang ini sebentar lagi proses penerimaan mahasiswa baru di seluruh pemberitaan itu isinya adalah kampus dan kampus. Jadi menarik nih, Politala. Memang sebenarnya Politala ini adalah sebuah kampus ya. Kampus yang dulunya kalau kata funding father kita itu, oh ini bisa maju nggak sih? Selalu diremehkan gitu loh. Karena kebetulan saya masuknya tahun 2012 ya, saat itu 2012 Politala itu kampus kecil. Karena mungkin berada di daerah Iya. ini juga Tanah kali ya, Pak, laut ya, Iya. kabupaten. Kabupaten. Saya pun diberitahu kampus Politala ini di mana gitu kan, waktu proses melamar itu bertanya-tanya dan coba dilihat. Ternyata memang betul kampus kecil. Tapi dalam 1 dekade ini sangat luar biasa perkembangannya. Yang mana teman-teman harus tahu juga Politala itu merupakan kampus vokasi. Nah, jangan sampai nih sekarang kan pemerintah Indonesia ya salah satu program Bapak Presiden adalah menguatkan vokasi.
Dimana ketika menguatkan vokasi itu maka menguatkan Indonesia. Nah, Politala merupakan perguruan tinggi salah satu vokasi yang ada di Indonesia dengan status yang disandang adalah akreditasinya B. Alhamdulillah ya. Di mana itu sudah diperoleh sejak tahun 2015. Dan nggak cuma kampusnya aja mungkin ya? Enggak cuma kampusnya, bahkan prodinya salah satu program studi terbaru kita, sekarang tidak lagi terbaru ya karena ada ketambahan program studi baru, yakni program studi Diploma 3 Akuntansi itu sebelum lulusannya keluar itu sudah terakreditasi B. Akreditasinya B dan melengkapi seluruh program studi itu telah mempunyai akreditasi B. Nah, sekarang Politala sebagai kampus vokasi ya tentu apa sih Politala? Politala itu ya untuk mencetak ya, tempat mencetak sumber daya manusia yang terampil ya, tentu berbeda dengan kampus-kampus yang lain, tetapi mungkin sama dengan kampus-kampus vokasi yang lainnya, yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi. Lanjut aja ke, kan tadi Politala, jadi minimal teman-teman sudah tahu Politala tuh kampus yang berada di daerah salah satu kabupaten di Kalimantan ya Pak ya? Iya, Kabupaten Tanah Laut. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, nanti kan seiring dengan kita ngobrol nih pasti teman-teman ternyata gitu. Berarti kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih Pak buat ini sedikit motivasi untuk teman-teman aja yang kira-kira mau cari kampus atau tempat kuliah, pasti kan mereka kenapa sih saya harus milih Politala? Iya. Nah, ini menarik. Lain juga banyak gitu. Ya, begini, Mbak dan Mas kan sering melihat dan mendengar juga zaman sekarang bahkan Google itu nggak mau lagi melihat ijazah. Ya, kan? Nah, ini membuyarkan proses pendidikan tinggi kita, yang mana ijazah bukan tidak diakui ya, tapi para pengguna itu bahkan sampai melihat tidak lagi memperhatikan kamu berasal dari kampus mana, tetapi keahlianmu apa. Ya. Lebih ke pengalaman gitu. Selain pengalaman juga apa yang kamu bisa, gitu. Apa yang kamu jual, gitu loh. Kamu bisa apa, gitu. Nah, ketika para pengguna itu bertanya, kamu bisa apa? Maka politeknik ya, pendidikan politeknik pada khususnya akan memberikan sesuatu penguatan kepada mahasiswanya, yakni kita berorientasinya adalah yang namanya kompetensi. Nah, jadi karena kurikulumnya, nah ini sudah agak serius nih bicara kurikulum. Kurikulum yang dirancang itu semuanya basisnya kompetensi. Jadi kita juga sejak tahun 2018 lulusan kita itu dibekali dengan sertifikat kompetensi. Jadi misalnya lulusan IT ya, itu dilengkapi dengan sertifikat kompetensi. Dia lulus tidak dengan kompetensi tersebut. Bahkan kita tidak hanya IT, tetapi seluruh program studi sejak tahun 2018 sudah mengarah ke situ. Dan seluruh program studi mempunyai tempat uji kompetensi. Nah, jadi ini yang memberikan nilai tambah. Kalau ijazah dan transit biasa, kita nggak perlu ngomong lagi tentang itu. Kurikulumnya seperti apa? Ini adalah Politala. Kalau lulus untuk ijazah, biasanya ada tugas akhir, skripsi gitu ya. Diuji oleh penguji, ya kan, dosennya kan, pembimbingnya. Nah, kalau sertifikat kompetensi itu bukan kita yang uji, ada lembaga sendiri, lembaga independen yang dibina oleh BNSP, ya. Ada LSP di sana, lembaga sertifikat profesi, ya. Nah, mereka yang mensertifikasi lulusan kita. Jadi sebelum wisuda mereka harus ikut sertifikat kompetensi tersebut. Dan tentunya sebelum mahasiswanya kompeten, maka program di Politala itu
mensertifikasi seluruh dosen-dosennya. Contoh misalnya seperti saya ngajar tentang sistem sensor gitu ya, teknologi ECU, saya harus sertifikasi dulu tentang itu gitu. Sehingga ketika di proses pengajaran mahasiswa kita bisa lolos nantinya dengan mempunyai kemampuan yang diujikan pada sertifikat kompetensi. Jadi di Politala selain ijazah dan transkrip dan sertifikat bahasa, kita juga dilengkapi dengan sertifikat kompetensi. Nah, yang mana sertifikat kompetensi itu biasanya teman-teman di industri, ya industri dan dunia kerja itu, IDUKA itu biasanya melihatnya kompetensi. Kalau dengan ijazah, kalau ditanya kamu bisa apa? Nah, ini kan susah untuk bisa ini. Kamu bisa apa? Gitu. Tapi dengan adanya sertifikat kompetensi yang mana bukan jeruk makan jeruk gitu ya, karena jeruk bukan makan jeruk, berarti kita kan tidak ada intervensi. Nah, harapannya nilai hasil pengujian kompetensi itu adalah sesuatu yang independen. Nah, ini memberikan kepercayaan dirian dari lulusan kita, sehingga kalau boleh diintip lulusan Politala itu semuanya terserap oleh dunia kerja. Mungkin saya Pak ya gantian yang nanya ya ke Bapak ya, karena saya juga kepo tentang Politala. Karena sudah tadi dijelaskan mungkin tentang kenapa sih harus pilih Politala ya Pak ya. Mungkin untuk selanjutnya kan biasanya orang tuh pengen kepo juga tentang pembiayaan atau pembayaran ya Pak ya untuk masuk ke kampus Politala. Biasanya kan ada kampus-kampus yang harus membayar dengan harga tinggi baru bisa masuk kampus tersebut. Kalau di Politala gimana sih? Karena memang inflasi tertinggi itu ada di pendidikan. Nah, yang ingin kami sampaikan ya, Politala ini sebagai kampus negeri yang mana kita memperoleh pembiayaan juga dari negara, maka UKT di kita itu ya, karena sudah menganut sistem UKT ya sejak awal penegrian, UKT terendah ya itu ada di angka 500.000. 500.000 dan tertinggi ya ada di 1.750.000 per 6 bulan bayarnya. Satu semester ya Pak? Ya, per 1 semester. Setelah itu tinggal nyediain uang untuk beli bensin saja, nyediain untuk beli kopi saja lagi di kantin. Selebihnya tidak ada biaya. Nah, itu masalah pembiayaan. Jadi ada levelnya, ada 500.000, 750.000, 1.250.000. Terendah ada di 500. Terendah ada di 500, ya? tertinggi ada di 1.750.000. 1.700. Kalau itu kan ada terendah tertinggi ya Pak. Ya, itu biasanya kan dilihat dari kondisi juga mungkin. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan gimana gitu Pak. Untuk teman-teman nantinya agar bisa kita nilai ya, itu harus menunjukkan profil ekonomi dari keluarga seperti rekening listrik ya, itu akan tergambar dari situ. Terus lagi slip gaji orang tua ya yang akan kita nilai. Terus lagi kalau memang teman-teman berasal dari dari ekonomi yang kurang beruntung ya, bisa menggunakan kartu keterangan atau surat keterangan tidak mampu. Namun pembiayaan itu bagi yang tidak jalur beasiswa. Ya, kalau jalur beasiswa khususnya Kartu Indonesia Pintar ya itu gratis, nggak ada biaya, dan adik-adik akan memperoleh ini. Punya Kartu Indonesia Pintar. Syaratnya hanya teman-teman harus punya Kartu Indonesia Pintar gitu aja. Kita wajib menerima, ya, calon itu berlaku siswa. untuk teman-teman seluruh Indonesia kan Pak? Berlaku iya, seluruh. betul. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang mau kuliah ya, kuliah kan hak semua orang ya. Iya, ingin kuliah ke Pulau Jawa atau kemana gitu ya di Indonesia, kalau dia punya KIP dia bisa daftar bidik, dulu namanya bidik misi. Bidik misi. Dulu bidik Nah, beasiswa yuk, itu ya. teman-teman kita manfaatkan. Ini kan salah satu program ini ya Pak, Yeah. Presiden ya Pak ya, Yeah. gitu ya. Negara karena ingin gimana caranya tuh anak-anak
penerus bangsa ini semua pintar gitu. Nah ini kan sudah dipermudah dengan fasilitas-fasilitas yang seperti ini. Tidak ada salahnya teman-teman, ayo dari mana ini amat sangat terbuka untuk seluruh Sangat Indonesia ya terbuka. Pak ya, asal tadi syaratnya punya kartu Indonesia Pintar. Dan juga di Politala juga memang membuka beasiswa itu ya Bu ya. Iya. Dan juga beasiswa-beasiswa yang Lainnya lain. juga Iya, banyak ya Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin gini Pak, kebetulan kan kita berada di kabupaten yang lumayan jauh mungkin dari istilahnya perkotaan gitu ya Pak ya. Namanya aja tuh Kabupaten Tanah Laut, kita dikelilingin oleh laut yang kebanyakan kan mungkin cara pola pikirnya orang di desa kota tuh kan beda ya Pak ya. Gimana sih caranya supaya untuk memotivasi teman-teman kita yang berada di di kota atau kabupaten ini yang apalagi di pesisir laut itu Pak, untuk support mereka, ayo dong pendidikan tuh penting gitu Pak. Kuliah tuh penting, jangan sampai ke SMA aja gitu. Gimana Pak untuk motivasi mereka? Jadi ini pengalaman aja, pengalaman hidup saja. Bayangkan saya SMA tidak lulus ya, tidak lulus, dan kehidupan pun juga ya biasa-biasa saja ya. Dan kalau tanpa pendidikan nggak mungkin bisa seperti sekarang. Pasti, gitu iya. ya. Nah inilah dengan pendidikan, dan tentunya pengalaman selama saya jadi dosen di sini, lulusan kita itu bekerja dan menghasilkan pendapatan di situ ya, ada yang berwirausaha dan merubah. Ya, bayangin teman banyak ya yang dari alumni itu nanti bisa lah ada cerita dari alumni. Tapi yang jelas dengan pendidikan tinggi ini yang dulunya SMA ya, sekarang bisa naik pekerjaannya kan terbatas di SMA ya. Dan coba bayangin begini, saya sering bicaranya begini, di Tanah Laut itu anggaplah ya angka harapan hidupnya itu 60 tahun. Angka pastinya lebih dari itu ya. Angka pastinya lebih dari itu, katakanlah 60. Tapi ini buat mudah perhitungan, 60 tahun. Ya usia adik-adik sekarang ada di 18 tahun, 19 tahun. Nah, angka harapan hidup itu kan diibaratkan adalah usia hidup ya. Nah, setelah lulus SMA kan 18 tahun. Ada sekitar 40 tahunan kan? Coba bayangin 40 tahun dengan level pendidikan seperti itu, tidak kuliah, maka 40 tahun begitu-begitu aja. Coba investasikan waktu selama 3 atau 4 tahun sehingga ketika berkuliah di sini lulus punya penguatan. 4 tahun itu atau 3 tahun itu berapa persen sih dari total sisa waktu angka harapan hidup itu? Ya kan, cuman berapa kali, 10 kali lipatnya, anggaplah 4 tahun ya kuliah ya, dengan masa penyesuaian pasca lulus misalnya anggap 4 tahun, setelah itu kan bisa bekerja. Nah ini yang membuat kita itu perlu memikirkan masa depan, karena seperti zaman sekarang ini kita tidak tahu kondisinya, apalagi pandemi seperti ini, banyak keahlian-keahlian baru yang bermunculan harus miliki ya, sehingga kalau kita hanya berdiam diri di lulusan SMA saja atau SMK, kita nggak bisa move on lah ya. Nah untuk itu mari ya, walaupun kita itu di daerah, ini kampus sudah berada di daerah. Kalau dulu orang mau kuliah itu bagi orang kaya saja, misalnya harus ke Banjarmasin ya, kan biaya kos gitu ya, tempat tinggal gitu. Nah sekarang karena ini dekat dengan tempat tinggal ya, banyak teman-teman dan mahasiswa itu yang berasal dari kecamatan Bajuin saja itu pepeh ya. Kalau permasalahan bensin ya kita harus diupayakan ya. Nah tapi ini kan sudah dekat. Iya. Dan UKT pun juga ya, ini sekedar promosi nih ya. Bener. UKT kita itu bisa dibayar melalui Shopee loh, mudah. Udah ada di Shopee, ini tidak mengendorse ya, tetapi kampus kita selalu memberikan itu spirit untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Pokoknya ngomong aja ya. Kita di Poltek pun juga masalah biaya misalnya
ada terkendala, ngomong aja dengan bagian keuangan, minta persetujuan untuk melakukan penundaan, itu silahkan, itu ada opsi seperti Intinya itu. sudah dikemas, ini Dikemas. mungkin semudah untuk mempermudah gitu ya Pak ya, jadi nggak ada alasan untuk teman-teman apa namanya Tidak kuliah. iya gitu kan. alasannya Males-malesan karena kuliah, gitu. Alasannya masalah karena pembayaran, masalah biaya Karena atau begini, jarak. sekarang itu polanya pembangunan dari negara kita ini bukan lagi di kota, tetapi di desa. Ya. Makanya ada pendanaan-pendanaan untuk desa. Iya benar. Artinya desa ini sebagai center gitu. Nah sekarang yang membangun desa ini kalau tidak dilengkapi dengan SDM yang berkualitas, tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang maju ke depan untuk mengolah sumber daya yang ada di desa, itu siapa lagi gitu loh. Nah untuk itu pemuda-pemuda yang ada di desa, baik itu yang kan di Kabupaten Tanah Lot tidak hanya di pesisir ya, Iya. tetapi ada juga yang di mungkin di dalam lagi ya, Iya. di agak naik di gunung gitu kan. Nah itu sekolah di sini gitu loh. Apapun bidangnya yang diminati, sehingga karena kuliah itu tidak hanya sekedar keahlian, tetapi pola pikir. Tentu kita akan merasakan ketika seseorang itu sudah mempunyai pengetahuan sama yang belum mempunyai pengetahuan. Nah sehingga dia nanti ketika selesai kuliah ya kita berharap dia bisa menjadi tenaga terampil dan bisa mengolah di desanya apa, karena desa sekarang ada BUMDes ya. Iya Iya. benar sekali. Ya tentu ini banyak kan yang digali di desa yang bisa. Nah untuk bisa mengolah itu jangan sampai SDM yang dari kota itu ke desa. Nah sekarang banyak hasil-hasil di desa itu bisa diolah, di added value, tidak hanya sekedar contoh misalnya kalau kita beli semangka harganya misalnya 1 kilonya 5.000 ya. Biasa satu buah semangka itu ukuran anggaplah 6 3 sampai iya, 4 kilo. 15.000 kan? Iya. 15.000 kalau kita beli semangka. Kalau Mas ini dibuat jus dijual harganya berapa? 1 jus semangka. 10.000. 10.000. Jauh banget. Iya. Diolah kan? Iya. Iya. Untuk mengolah itu tentu harus belajar kan. Nah itu juga kami harapkan teman-teman pemuda-pemudi yang ada di desa, di pesisir, di Kabupaten Tanah Laut mampu melakukan added value seperti itu, Iya. sehingga dia bisa ini. Itu makanya sekarang ini banyak anak muda itu yang mempunyai, kalau di luar sana ya, mempunyai kekayaan yang luar biasa karena mereka sekolah dan juga karena memang ingin niat untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Benar Ya, banget. ya mungkin ada lagi nih Pak dari saya mungkin ya Pak ya, Iya. gantian ya. Supaya teman-teman sekalian ini termotivasi nih Pak, kenapa harus milih di Politala, dan mungkin ada beberapa prestasi dari Politala ataupun mungkin orang-orang yang memang dari Politeknik gitu Pak, apa aja Oke. mungkin bisa dijelaskan gitu. Pertama, kenapa jadi milih Politala? Politala ini boleh saya katakan kalau dihitung rata-rata usia dosen, ya. Dosen itu rata-rata umurnya ya, itu kalau dirata-ratakan ada di angka 32. Iya. Benar. Mudah sekali. Mudah. Muda. Jadi beda lah ya. Saya bilang dosen-dosen kita ini muda dan tentu energinya pasti banyak Iya, untuk benar. bisa ini. Itu satu. Yang kedua, Politala ini mempunyai prestasi-prestasi juga ya. Salah satunya tidak hanya di sektor akademik, tetapi juga di bagian non akademiknya. Kita tidak pernah intinya. Kalau dalam bekerja ada istilah work-life balance gitu ya. Kalau di sini itu ada kegiatan kemahasiswaannya dan tentu tadi sertifikasi kompetensi untuk mengawal jalur profesionalitasannya, dan juga Politala sudah melakukan pengelolaan yang menunjukkan hasil akreditasi B ya, dan juga Politala ya memiliki beberapa prestasi dalam hal pengelolaan ya. Terus lagi yang terakhir, selain Politala ya, ini terkait masalah politeknik ya. Tapi ini bukan di Indonesia ya. Kita ingin cerita tentang negara maju itu lebih banyak politekniknya. Sebutlah kayak di Swiss,
Jerman. Itu perguruan tinggi paling banyaknya ada Politeknik ya, Pak? Politeknik. Nah, Mungkin makanya ini yang ingin saya katakan, teman-teman boleh cek ya, cross check penemu email. Itu namanya Ray Tomlinson ya. Penemu email itu di tahun 1971 itu merupakan alumni dari Politeknik. Yaitu Politeknik Rensselaer Polytechnic Institute di Amerika sana. Belajarnya Politeknik ini praktek. Berpraktek ya, lebih kepada apply gitu ya, lebih kepada terapannya. Salah satu karya ya, itu luar biasa ya, walaupun bukan di Indonesia ya, tetapi kita ingin nunjukin kampus Politeknik itu mempunyai nilai tawar yang sungguh tinggi. Nah selain itu juga ada yang namanya di tahun 1700-an ya, namanya Joseph Fourier. Dia seorang matematikawan dan fisikawan berasal dari Prancis. Dia berasal dari École Polytechnique yang ada di Prancis. Nah, beliau inilah yang menghasilkan persamaan matematis yang digunakan hingga sampai sekarang, salah satunya untuk animasi, rendering, sehingga kita bisa menikmati video-video yang kualitasnya tinggi namun sizingnya itu kecil. Terus lagi banyak manfaatnya dari persamaan matematis dan matematis yang dibuat beliau, yaitu dengan yang namanya deret Fourier atau transformasi Fourier, sehingga dengan persamaan-persamaan yang dihasilkan dari Joseph Fourier ini bermanfaat sekali. Dan beliau adalah profesor di École Polytechnique. Artinya Politeknik tidak kalah juga dengan kampus, baik itu universitas atau institut. Dan Politeknik di tempat kita pengalaman riset ya, riset terapan, terus lagi kegiatan pengabdian selain pengajaran itu cukup membahagiakan ya. Mungkin banyak juga teman-teman kan yang belum tahu informasi yang tadi Bapak sampaikan. Itu saya juga mungkin salah satu orang yang baru tahu, Pak. Wow, pokoknya Jadi dari Bapak ini mungkin kita lebih tahu dunia luas ya Bu ya. iya, ternyata kan Politeknik Menghasilkan orang-orang yang iya, berprestasi. itu tidak kalah dengan yang tadi Bapak bilang kan, dengan tempat-tempat kuliah kayak universitas. Makanya kan ngopi kan tadi, Oh, iya. ngobrol pintar Iya. untuk menambah wawasan kita. Benar, Pak, benar. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, Iya. karena udah lama juga. Jadi mungkin karena Politala mau penerimaan mahasiswa Ya. baru. Jadi bisa dijelaskan Bapak gimana sih caranya untuk mendaftar di Politala gitu. Politeknik saat ini karena kita sudah ada program diploma 4 yang terdaftar di LTMPT ya, sehingga itu program studi khusus untuk diploma 4 kita, yaitu diploma 4 teknologi rekayasa komputer dan jaringan. Itu bisa mendaftar melalui jalur di LTMPT, yakni jalur SNMPN ya, dan jalur SBMPN. Ya, itu bisa di LTMPT, dan selanjutnya yang diploma 3-nya itu bisa di jalur snmptn.polytechnic.or.id. Mungkin nanti bisa dilihat di bawah ya Pak ya. Oh, oke. Ya, jalur pendaftarannya ada di sana semua. Ya. Dan jalur pendaftaran pertama ini di gelombang pertama atau jalur SN itu jalur undangan ya, sehingga gratis, tidak ada tes. Yang dinilai adalah nilai raport ya, nilai prestasi gitu ya, jalur undangan kan. Nah, nanti jalur yang selanjutnya baru itu jalur tes, seperti itu. Termasuk yang tadi ya Pak, yang Bapak jelasin tentang Kartu Indonesia Pintar Ya. tadi itu. Nah itu mendaftar itu berbarengan, paralel ya, paralel. Jadi nanti ada di sistem pendaftaran itu ada nomor khusus yang memang harus ditanamkan untuk pada saat pendaftaran gitu. Tapi nggak apa, tapi daftar dulu gitu loh. Iya. Daftar yang SN tadi. Jangan khawatir teman-teman, untuk keterangan lebih lanjutnya bisa lihat di web kita ya, di Iya. politala.ac.id. Di situ nanti ada semua, atau di medsos kita. Insya Allah akan terus kita update gimana caranya, terus pendaftarannya seperti apa, terus untuk mempermudah teman-teman. Nggak harus yang dari Kabupaten Tanah Laut aja, di luar Kabupaten Tanah Laut Insya Allah akan dikasih segala kemudahannya untuk mendaftar ya Pak ya. Oke.
Cuma Kita mau sedikit rangkuman aja dari Iya. obrolan kita gitu. Intinya tidak ada lagi alasan kita untuk tidak memiliki pendidikan yang lebih tinggi ya Pak ya. Tidak ada alasan karena semuanya sudah dikasih kemudahan oleh negara gitu. Tinggal dikembalikan lagi ke diri kita mau atau tidaknya gitu ya kan. Karena kan apapun itu berubah atau tidaknya nasib kita, masa depan kita itu kan tergantung sama kita. Intinya semua berbalik sama kita untuk segala kesempatan dan semuanya lah, intinya itu tergantung usaha kita gitu ya. Kemudahan-kemudahan itu sudah diberikan. Kita mau menuju ke games. Iya, di sesi Games terakhir ke ya. Bapak, sebenarnya gamesnya ke Bapak sih. Kan? Oke. Supaya agak ini aja teman-teman, lebih relax aja. Apa nih Dok nama ininya Dok, nama gamesnya? Pilih apa ya? Pilih cepet mungkin ya, Pak ya. Iya, pilih cepat. Jadi apa yang saya dan Dodo sebutkan Bapak pilih. Jangan lama-lama tapi ya Pak ya. Iya. Jadi tergantung dari teman-teman nih persepsinya kemana nih nanti ya. Iya, dari situ bisa menyimpulkan ternyata Bapak Wadir kita nih ternyata Lebih orangnya dominan di seperti sini. itu. Oh gitu. Wah, berbahaya Kan? juga ini. Enggak kata tenang aja. Mulai udah ya. Oke, Dodo siapa dulu. Tolong dulu. Oke, Pak, siap-siap ya, Pak ya. Oke, Ditembak atau menembak? tembak. Itu tembaknya apa? Ditembak ya? Hah? Ditembak atau menembak? Oh, menembak. Oh, menembak. Tua atau muda? Mudah. Good looking atau good attitude? Good attitude. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga. Cantik otak standar atau jelek tapi pintar? Ya jelek pinter. Udah ya, berarti itu menurut kami sudah sedikit mewakilkan Karakter Bapak. Iya, Oh, seperti oke. apa Pak Sukma. Mungkin bisa applause dulu buat beliau. Ya, mantap kali penjelasan hari ini. Berbincang-bincang sudah sampai jam berapa ini kira-kira? Kurang lebih kita sudah 1 jam Ya, 1 jam ngobrol-ngobrol bareng untuk di Bapak. podcast pertama kita. Harapannya karena judulnya podcast ngobrol pintar bersama Politala, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi dan ilmunya untuk teman-teman Ya. seluruh Indonesia. Ya, demikian berbincang-bincang pada hari ini bersama Politala. Dan terima kasih juga kepada narasumber Bapak Sukma Firdaus karena telah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman di rumah dan rekan-rekan Politala di rumah untuk selalu ngikutin dan pantau terus sosial media kami, terutama di YouTube channel kami yaitu Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Politeknik Negeri Tanah Laut, entah di mana itu atau di Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Dan jangan lupa Ada TikTok juga loh teman-teman. Oh ya, TikToknya juga ada ya. Jangan lupa juga follow TikTok kami. Dan untuk terakhir jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan terutama jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bisa lebih update tentang Informasi. Politeknik Negeri Tanah Laut, terutama informasinya. Oke, demikian. Dan juga jangan lupa saran dari kami karena kita tahu sekarang kita berada di situasi yang tidak mengenakan, yaitu di pandemi COVID-19 dan sangat meresahkan sampai sekarang. Dan pesan dari Ibu 3M, patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, maskernya kayak gini ya. Ini kita tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.